Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megi Prayoga dari kelas A1 dengan NIM 2202020142. Di sini saya akan membahas penerapan deep learning untuk deteksi dan klasifikasi penyakit pada daun berdasarkan citra. Kita akan mengenal apa yang namanya model CFE untuk membahas membahas tentang topik ini tentang penyakit daun pada padi. Kita mulai dengan model CFE untuk penyakit deteksi penyakit daun padi. Presentasi ini membahas penggunaan conditional variational autoencoder atau CVAE dalam pengolahan gambar untuk deteksi penyakit pada daun padi. Saya akan mengulas konsep dasar CVAE, arsitektur model, penerapan dalam pengolahan citra tanaman, serta potensi dan tantangan yang dihadapi. Pengenalan Conditional Variational Autoencoder (CVAE). CVAE adalah pengembangan dari Variational Autoencoder (VEA) dengan penambahan kondisi sebagai input pada encoder dan decoder. Model ini memungkinkan pengendali proses generasi data berdasarkan atribut tertentu, seperti tipe penyakit atau gejala spesifik pada daun padi. CPAE mempelajari distribusi data sebagai kelas sekaligus mengabstraksi fitur penting dalam ruang laten sehingga dapat menghasilkan representasi yang lebih informatif dan kondisional. Arsitektur CPAE adalah pengolahan citra. Model CPAE terdiri dari encoder dan decoder dan ruang laten yang diasosiasikan dengan kondisi kelas. Encoder mengubah citra penyakit daun padi dan label kondisional menjadi distribusi laten. Decoder mengkonstruksi citra berdasarkan representasi dan kondisi tersebut. Teknik ini menggunakan fungsi loss gabungan antara rekonstruksi citra dan regularisasi distribusi laten agar model tetap generalisasi dan terhindar dari overfitting. Cara kode 5 line. Pertama, A. Load dan perpisahan data. Dataset gambar daun padi diambil dari Google Drive. Baiklah, untuk presentasi ini saya mengambil gambar dari yang namanya, yaitu saya mengambil di Medley, yaitu Fidelity Sensor. Bisa kalian download di sini. Ukuran gambar diubah menjadi 28 kali 28 pixel dan diubah ke grayscale. Jadi gambarnya berubah menjadi hitam putih atau ya grey lah. Seperti ini contohnya. Nih, menjadi hitam putih dan atau grayscale lah. Baiklah, kita bahas lanjut. Dibagi menjadi 80% training dan 20% testing. Dinormalisasi 0-1 untuk mempercepat proses training. B. Arsitektur model. Encoder 2 layer count to the stride 2 relu flatten dense vector min log var. Decoder descend receive 3 layer count to the transpose output gambar. C. Training CVAE menggunakan loss variational. Yang pertama, reconstruction loss. Binary cross entropy mengukur seberapa baik model mengkonstruksi gambar input. Kemudian KL divergence mengukur jarak distribusi laten ZZZ dari distribusi normal Gaussian agar distribusi lebih teratur dan bisa disampling. Optimizer Adam running rate 0,0001 menggunakan Adam optimizer dengan learning rate 0,0001 untuk pembaruan bobot yang stabil dan efisien. Kemudian training dilakukan selama 50 epoch. Model dilatih selama 50 epoch cukup untuk menangkap pola visual dalam data daun padi tanpa overfitting. Ini adalah gambar yang tadi. Gambar di atas adalah hasil dari proses scan menggunakan Google Colabs yang menggunakan algoritma CPI yang menghasilkan gambar yang hitam putih atau grayscale. D. Visualisasi. Setiap 10 epoch, model menghasilkan kembali 16 gambar dari dataset uji. Gambar disimpan dibuat animasi GIF sebagai pelacakan perkembangan model. Manfaat dan keunggulan kode ini. A. Untuk dataset gambar pada daun padi. Membangun representasi tersembunyi laten dan citra daun padi untuk memahami gejala penyakit.
membantu pemahaman distribusi penyakit secara statistik. B. Untuk dunia IT dan computer vision, berguna dalam data augmentation menghasilkan data sintetis, transfer learning memanfaatkan vektor laten untuk klasifikasi, image compression dan reconstruction. CPAE lebih generatif dan fleksibel dibanding autoencoder biasa. Dataset dan pemrosesan citra daun padi. Pengolahan data dimulai dengan pengumpulan citra daun padi yang terkena penyakit seperti blast, hawar daun, dan bercak daun. Setiap gambar dilabel kategori penyakit. Ini adalah contoh dari penyakit yang ada pada padi. Pemrosesan meliputi normalisasi warna, argumentasi citra untuk variasi kondisi pencahayaan, dan segmentasi area daun agar mengurangi gangguan latar belakang. Pelatihan model dan evaluasi. CPAE dilatih menggunakan dataset citra daun padi dengan label penyakit. Proses optimasi dilakukan untuk meminimalkan loss rekonstruksi dan divergensi callback Liller pada fungsi objektif. Evaluasi dilakukan melalui metrik seperti akurasi klasifikasi penyakit menggunakan representasi ruang laten serta kualitas rekonstruksi citra asli. Keunggulan CPAE dibandingkan metode komputasional lain dapat menggeneralisasi berbagai tipe penyakit dengan pembelajaran kondisional, meningkatkan robustitas terhadap variabilitas citra akibat noise dan pencahayaan, mendukung augmentasi data sintetis untuk memperbaiki data set kecil. Dan kemudian adalah kesimpulan dan langkah selanjutnya. Model CPAE menawarkan pendekatan canggih dalam pengolahan gambar penyakit pada yang terkhususnya pada daun padi, memberikan representasi yang kuat dan kemampuan generatif yang baik. Pelatihan lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan akurasi dan penerapan lapangan. Eksperimen dengan arsitektur dan hyperparameter CPAE, menggabungkan CPAE dengan model klasifikasi lain untuk hybrid system, membuat prototipe aplikasi berbasis CPAE untuk sistem pendukung keputusan petani. Mungkin inilah presentasi dari saya yang membahas tentang metode atau generate CPAE, model CPAE. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.